STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Puja syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan berbagai macam kenikmatan pada agama mandum sehingga mantam bisa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berada. Alhamdulillah, kita mulai kembali kajian danyo yang berkenaan dengan pembahasan kitab sunnah-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mungkin beberapa saat kita terhenti dikarenakan qadar Allah, musibah yang menimpa danyo dan juga menimpa saudara danyo mandum. Maka dengan hal lainnya hanya perlu untuk kita perbaiki diri, kemudian juga kita perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga angkat mandu musibah yang menimpa danyo dan juga saudara danyo di daerah Aceh dan juga di tempat-tempat lain. Di pertemuannya insyaallah saya akan kita bahas tabah sunnah, yaitu sunnah-sunnah ketika tidur. Sunnah-sunnah ketika tidur. Wa fil naumi iddatu sunan, dan ketika tidur nyona berbagai hal yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ighlaqul abwab 'inda an-naum. Yang pertama, menutup pintu rumah atau pintu kamar ketika hendak tidur. Nya Bapak Ibu yang dirahmati Allah perlu diperhatikan ketika kena harus tutup pintu kamar maupun pintu rumah. Bahkan disebutkan alasan dalam hadis. Dalam hadis Jabir daripada Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Atfi'ul masabih idza raqadtum wa ghalliqul abwab wa awku al-asqiyah wa khammirut ta'am wasyarab." Nabi sebutkan ketika kalian hendak tidur, maka padamkanlah lampu. Di lampu jamun yang sekalian lebih ke apu ataupun lilin atau banyak yang gedut sehingga gayu pulum ketika hendak tidur. Kalau lampu lagi ada yang listrik dan sebagainya. Dan kemudian tutuplah pintu-pintu. Dan kemudian tutup saji dan juga tutuplah makanan dan minuman. Tutuplah makanan dan minuman. Nya gesunahkan, diperintahkan ketika hendak ta'i. Pintu rumah dan pintu kamar. Alasannya bahkan sebutkan alasannya man'u syayatin minad dukhul. Gitu pintu dikarenakan untuk getun syaitan bejit di dalam rumah. Karena sebutkannya ketika pintu terbuka atau ketika dalam rumah hendak berzikir kepada Allah, maka syaitan akan dalam rumah akan diganggu danyo, akan dipugot segala hal. Makanya ke hikmah diperintahkan gitu pintu. Kenapa? Kan syaitan lemah. Syaitan lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan ataupun perbuatan syaitan itu lemah. Tutup pintu mantang hanji buka lagi. Tutup raga mantang hanji buka lagi untuk dipajang makanannya. Tutup makanan mantang lempengan dengan dapur tisu mantang yang kau tutup hanji buka lagi. Ketika ada sebutkan nama Allah. Yang sebutkan hadis wa aghliqul abwab wa dhkuru ismallah fa inna asy-syaitan la yaftahu baban mughlaqa. Kuncilah pintu dan berzikirlah menyebut nama Allah. Sesungguhnya syaitan hanya mampu membuka pintu-pintu yang telah terkunci. Yang menunjukkan lemah syaitan. Yang kedua kemudian itfa'un nar qabla an-naum. Ketika kata malam kamar atau kata malam rumah, maka gesunnahkan yupu mati apui. Mati lampu ketika tidur. Jamun disebutkan lampu dari bahan-bahannya apui. Disunnahkan untuk mati. Menanci jino ketika ada walaupun lampu lagi juga secara umum gesunnahkan. Bahkan ketika mungkin dalam ilmu kesehatan pun taih lebih get
tak mati lampu daripada tak pudek lampu. Karena uledanya ataupun badan dan pikirannya ketika tak mati lampu yang juga beristirahat. Tapi ketika lampu dip terasa hana puasnya. Hana puas tidak bodoh terasa berat. Kadang-kadang tengok cik mantang dan merasa mumang oleh. Maka lihat hikmah sunnah Nabi SAW. Jadi perintahkan ibu mati lampu ketika sebelum tidur. Nabi sebutkan dalam hadis Jabir, "Atfi'ul masabih idza raqadtum." Matikanlah lampu-lampu ketika kalian hendak tidur. Wa aidan hadis Ibnu Umar qala Nabi SAW, "La tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun." Dalam hadis Ibnu Umar disampaikan, janganlah kalian meninggalkan api-api di rumah-rumah kalian ketika hendak tidur. Maksudnya api-api itu lampu. Karena orang zaman gak pakai lampu lagi masa nek-nek aja jamur Aceh. Pakai panyak dan sebagainya. Yang disebutkan dalam hadis lain dari Abu Musa dalam kitab Sahih Bukhari Muslim disebutkan pernah terjadi sebuah kejadian ihtaraqa baitun ala ahlihi bil Madinah min al-lail. Pernah suatu ketika di kota Madinah rumah yang tutung ketika malam murah. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nar innama hiya aduwwun lakum fa idza nimtum fadfi'uha ankum. Maka kemudian dikabarkanlah, kisahkan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mati lampu, tentang tutup rumah mana. Maka disampaikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apunya merupakan musuh bagi kalian. Jadi apu ketika malam murah yang merupakan musuh bagi kalian. Bahkan bisa membakar rumah dan sebagainya. Maka ketika hendak naik baik tua nak mati apu-apu ibnu pegah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan lain di antara ini perintah kali mati apu atau panyak bunuh ketika godai. Yang disebutkan dalam hadis Jabir dari Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Wa atfi'ul masabih fa innal fuwaisiqata rubbama jarrat al-fatila fa ahraqat ahlal bait." Kemudian disebutkan padamkanlah lampu-lampu kalian atau api-api di rumah karena fuwaisiqahnya merupakan binatang fasik yang mengganggu, yaitu tikus. Ada sebutkan dalam hadis binatang yang fasiknya limang boh yang guyupoh di tempat tanah haram dan tanah halal. Padahal tanah haram, tanah Mekah, Madinah yang beri poh binatang. Tapi dalam kondisi lagi juga diperintahkan guyupoh binatang yang fasik. Di antara tikus guyupoh. Karena disebutkan kemudian sekarang disebutkan tikusnya ketika dijak dalam rumah terkadang jadi dikok panyon ataupun apui sehingga rebah kemudian tutung rumah gara-garanya. Maka guyup matinya alasanji bisa jadi dengan tikus untuk kena rebah sehingga bisa tutung rumah. Ini secara umum, alasan secara umum dari segi tidak tutung rumah dan tikus lewat sehingga bisa membakar rumah. Wa bina'an 'alaihi law amina an-na'im hadhihi an-nar wa annaha lan tu'athir wa laysa hawlaha ma yusabbibu intisharuha fala ba'sa hina idzin min iqa'iha li'anna al-hukma yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adama. Lang sebutkan seandainya sekiranya urung-urung yang merasa aman, sangkanya lopong insyaallah akan natiku akan rebah apu yang tutung rumah. Aman, gerasa hana efek apa dengan napunya. Maka hana masalah. Disebutkan hana masalah ketika hana mati. Karena hukum ji disebutkan oleh para ulama, hukum berkisar antara illah ji, alasan ji, sebab ji. Ketika nak sebab, contoh nak sebab bunuh ketika nak apa bunuh natiku tutung rumah. Tapi ketika hana sebab lagi nya, insyaallah hana masalah. Maka kepegah oleh Imam An-Nawawi, qaulu sallallahu alaihi wasallam la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun hadha 'amun tadkhulu fihi narus siraj wa ghayriha. Wa amma al-qanadil al-mu'allaqah fil masajid wa ghayriha fa in khifa hariqun bisababha dakhalat fil amri bil idfa'. Wa in umina dhalika kama huwa al-ghalib fa adh-dhahir annahu la ba'sa biha lintifa'i al-'illah. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالإطفاء في الحديث السابق بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم فإذا انتفت العلة زال المنع. Alhang disebutkan oleh Imam Nawawi, hadis bunuh Nabi disebutkan baik tinggalkan apu ketika di rumah-rumah rundro. Yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang mencakup umum, baik apu
lampu yang berupa lagi apui, atau yang berupa lagi yang bukan rundanya panyot, lagi panyot, atau lampu opor yang gantung di masjid-masjid, yang gantung di masjid-masjid, mandum termasuk dalam hadis bunuh, mati sebelum Tapi disebutkan oleh beliau, adapun jika orang rumah merasa aman, hak akan duduk rumah insya-Allah, hak akan matikuh dan sebagainya, maka hana masalah ketika hana hukum mati, karena ilah yang disebutkan oleh Nabi melalui hadis bahawa alasan terbesar hukum mati apui atau lampu, yaitu karena natikuh lewat ataupun binatang lain sehingga bisa rebah nyamuno, bisa membakar rumah dan sebagainya. Hanya alasan. Tapi ketika ta'i pun hanya mungkin bisa terasakan sendiri, ketika ta'i yang posisi lampu mati nya lebih terasa get untuk badan, untuk kesihatan dan sebagainya. وكذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله وبين أن قال الأكثر بأن الأمر للاستحباب لا للوجوب كما نقله ابن حجر رحمه الله. Berpegang oleh Imam Ibn Daqiq al-Aid rahimahullah, dan sebutkan, kalau jelaskan oleh para ulama, bahkan pendapat oleh ulama bahawa hukum mati lampu bunuh sunnah kan wajib. Yang lagi disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kemudian sunnah yang kelih ketika gotai, bunuh yang kedua, yang kepun tutup pintu, yang kedua mati lampu, yang kelih, sunnah yang kelih ketika gotai, al-wudu qabla an-naum. Berwudu sebelum tidur. Yang maaf sekalian, mungkin mandum perkara yang termasuk wudu, yang termasuk perkara yang berat hak gotai. Apalagi dalam kondisi drogam dengan dalam kondisi cuaca dingin. Cik yang tanggup boleh tak berwudu. Tapi yang sanggup terpertahankan, yang cukup gap dan juga cukup rayu pahala je. Yang sunnah Nabi SAW yang luar biasa. Kepegang oleh sahabat Al-Bara' bin Azib anna Rasulullah SAW qala idza akhadta madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salah thumma taji'u ala shiqqika al-ayman thumma qul Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Kepegang oleh sahabat Bara' bin Azib, Nabi SAW pernah bersabda, jika urun roh kena ambil posisi tempat dalam artian hendak maka wuduklah seperti wuduk solat, iaitu wuduk secara sunnah, secara sempurna. Kemudian bila mewuduk, maka hendaklah mencok posisi dalam kondisi lambung kanan menempel bak ranjang. Jadi ji sunnah ji, lambung tanya yang belah nim ke arah ranjang. Jadi kenang kasu. Kon secara telentang, apalagi secara tengkurap. Secara tengkurap nya gelarang, bahkan diharamkan. Karena disebutkannya antara sifat uri-uri yang enggak azab dalam neraka. Summa qul Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Kemudian nekun Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik sampai habis doa. Yang doanya sebutkan doa yang panjang. Akan sebutkan atau yang baca doanya sebelum yang meninggal malamnya, meninggal di atas fitrah, meninggal di atas suci. Kepegang oleh Imam An-Nawawi, fa in kana mutawaddian kafahu dzalikal wudu li'anna al-maqsud an-nawm 'ala taharati makhafatan an yamut fi lailatihi wa liyakuna asdaqu li ru'yah wa ab'adu min tala'ubi syaitan bihi fi manamihi wa tarwi'ihi iyyah. Kepegang oleh Imam An-Nawawi, nya urun kana wudu mentang wudu insya atau wudu atau solat sunnah bunuh, maka jig walaupun naga wudu kembali. Artinya kan mesti wudu sebelum tidur. Artinya ketika mentang dalam kondisi suci, mentang dalam kondisi berwudu, maka dalam kondisi lain. Bahkan karena ditakutkan ketika taih malam tanya meninggal, maka ketika meninggal dalam kondisi berwudu, meninggal husnul khatimah, meninggal dari ibadah, meninggal suci dan berumpuk Allah dalam kondisi suci daripada hadas. Nanti ketika tak berwudu pun ampun dosa oleh Allah. Nanti disebutkannya maaf sekalian, ketika taih dalam kondisi berwudu, tanya akan merompak mimpi yang baik dan akan berjauh tanya sebutkan oleh Imam Nawawi daripada permainan syaitan dalam tengah yang mungkin mimpi-mimpi yang buruk yang ditakut-takutnya. Yang antara efek ni hana berwudu dan hana baca doa zikir sebelum sehingga syaitan mudah untuk melakukan hal-hal apapun yang disukai
untuk ditakutnya ketika ta'i. Kemudian sunnah keput nafdhul firash qabla al-ittijai alaih. Kemudian sunnah yang keput gerampot katu sebelum geih atau bersihkan katu sebelum geih. Nya sunnah. Le alasan jamaah sekalian, le alasan dan antara ilah disebut oleh para ulama karena ditakutkan na binatang-binatang. Na binatang kala jengking atau ulu bak katu sehingga hendak tu ketika taih juga kadang-kadang tanya apalagi naik jalimbut, patai dalam limbut. Nauzubillah karena binatang ka ditop dengan. Sehingga apalagi di Arab le kala jengking. Di Yaman dan cukup le kala jengking. Jadi ketika ge rampot le saat lagi hendak binatang yang berbisa tanya bisa terjaga. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika hendak Nabi gerampot katu selama lehego gerampot dan membaca nama Allah, baca bismillah. Di hadis Abi Hurairah qala Nabi SAW idza awa ahadukum ila firashi falyanfudh firashahu bidakhilati izari fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi thumma yaqul bismika rabbi wada'tu jambi. Dalam hadis Nabi, jika urun roh hendak nicok posisi dalam artian hendak naik, maka hendaklah nerampot katu dengan ujung kain ataupun dengan pakaian dengan kain. Kalau sebutkan karena urun roh hantu pu yang nak ada tempat ibnu, nya alasan ji. Hantu pu yang nak di atas tempat ibnu. Kemudian dibaca bismika rabbi wada'tu jambi sampai selesainya zikir-zikir dan antara zikir yang sunnahkan dibaca. Wa fi riwayah idza jaa ahadukum firashahu falyanfudhu bi sanafati thawbihi 3 marrat. Dalam hadis yang lain ataupun dalam riwayat yang lain disampaikan jika urun roh hendak nicok posisi untuk naik maka hendaklah merampot katu dan bersihkan katu dengan ujung pakaian dengan 3 kali atau dengan pakaian secara umum. Wa 'inda Muslim idza awa ahadukum ila firashi falyakhudh dakhilata izari falyanfudh biha firashahu wa liyusammillah. Wa dakhilatul izar wa kadhalika sanafatus thawb hiya tarfuhu ad-dakhil alladhi yalil jasad. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim ketika urun roh hendak naik maka hendaklah tampuh katu dengan ujung kain atau luar pakaian kemudian baca bismillah. Alasan ji pun alasan ji disebutkan alasan ji ketika gerampot katu agar terhindar dari bahaya binatang-binatang yang berbisa yang mungkin hendak punah di atas katu. Kemudian apakah disyaratkan? Nyata bahwa mungkin pembahasan apakah disyaratkan harus dengan pakaian? Hanya mesti dengan ujung pakaian atau dengan tepi pakaian. Jika dengan apapun. Jika ngajak kerung ataupun mungkin penyampuh yang khusus untuk tampuh katu, jika pakainya. Bebas. Hukum ji bebas. Hanya mesti dengannya. Kemudian sunnah yang kelima, an-naum ala syiqqil aiman. Tidur dengan posisi lambung kanan menempel pada kasur. Yang juga sunnah ketika geih. Dalam sunnah yang keenam, wad'ul yad al-yumna tahta al-khidd al-ayman. Yaitu sunnah yang keenam meletakkan tangan kanan di bawah pipi. Di bawah pipi kanan. Nah, yang sunnah. Jadi dia tak posisi legal pegang mana? Lambung kanannya menghadap kiblat. Kemudian jaronun tapudu pah dimuyup pipi dimuyup ming. Hanya nak alasan cinta. Alasan di antara yang disebutkan oleh para ulama lebih bagah tabudoh malam. Yang tak jamaah sekalian, tak kata empuk, bantai guling lam. Dengan selimun, asi, yang agak payah sudah tabudoh. Walaupun secara umum yang kembali kepada imannya. Cuman payah mungkin agak payah. Tapi nah hikmah ji Nabi SAW goyu pudu jaronen, goyu pudu pah dimuyup ming ataupun pipi belah nun pakon yang lebih bagah apalagi ketika ada pudang macut nyerbah langsung terjaga langsung mudah terjaga. Yang disebutkan dalam hadis Bara' bin Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akhadta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji'u ala shiqqika al-ayman thumma qul Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Wa hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabi
sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi. Wa 'an al-Bara' radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Yang disebutkan dalam hadis Bara' bin Azib yang lain disebutkan ketika urun-urun malam maka wudu lagi wudu lagi wudu solat, kemudian dalam posisi lambung sebelah kanan menempel bak kasur, kemudian baca doa Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Dalam hadis Hudzaifah dari Imam Bukhari, Nabi SAW menyampaikan bahawa Nabi ketika beliau dalam posisi lambung kanan ke bawah, kemudian meletakkan tangan di bawah pipi beliau. Dalam hadis Bara' bin Azib dari Imam Ahmad sampaikan Nabi SAW ketika malam maka beliau meletakkan tangan kanan di bawah pipi sebelah kanan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, sunnah sebelum qiraatu azkarin naum, membaca zikir-zikir sebelum tidur. Baca zikir sebelum tidur. Jemaah sekalian, zikir-zikirnya lihat panjang. Mungkin ketika dah bahas, nak tambah pembahasan cik. Mungkin lu singkat macam tak sebutkan zikir-zikir macam secara umum. Nak bahas pembahasan yang lebih le. Hanya sebutkan le cik bahas pembahasan. Jadi yang pertama disunahkan sebelum baca zikir. Zikir pun ayat kursi. Ayat kursi yang disunahkan dibaca sebelum Di antara alasan Allah Subhanahu wa taala ketika dah baca ayat kursi akan menjaga danyo di malamnya dan menancit danyo akan bisa didekati oleh syaitan sampai subuh. Yang sebut dalam hadis panjang kisah ketika Abu Hurairah jaga harta Baitul Mal. Maka kemudian jemaah sekalian terus tidur urang ya temucu di Baitul Mal di kantor Baitul Mal iaitu harta takut. Maka gejak temucu malang kepun gancang Abu Hurairah lun akan lun merem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar yang baik merem Rasulullah. Nya lun cok lun ingin memberikan kepada keluarga lun kadi anak paju. Sehingga Abu Hurairah merasa sedih kepulalah. Malam kedua ijak lam kondisi lagi nyalam. Malam kelih ijak lam. Sehingga kelih Abu Hurairah malamnya halum pelilih malam kelih Abu Hurairah. Akan lume Rasulullah. Alahan dikele leurumuno. Beneme lu Rasulullah. Melepaskan lun akan lun penuh dan tabah kalimat yang bermanfaat bagi don. Kele Abu Hurairah apa kalimatnya? Apakah tu? Idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai fa innaka lan yazal alayka min Allah hafizun wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbih. Maka sebutkan waktu gua nak baca ayat kursi sampai selesai karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaga don sampai subuh dan menanti syaitan akan mampu didekati don apalagi di perkara don sampai subuh. Gepululah Abu Hurairah. Abu Hurairah. Maka kemudian ketika subuh kejap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikanlah kisah-kisah bunuh, diceritakan kisah-kisah bunuh sehingga Nabi mengatakan amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Ta'lam man tukhatibu منذ 3 layal ya Abu Hurairah qala la qala dzaka syaitanun. Maka pegah wahai Abu Hurairah jika dikatakan perkataan yang benar kepada don padahal asli dia merupakan urang yang paling berdusta. Kekali Nabi wahai Abu Hurairah dan tutur orang tua yang mencerita yang merumpuk don selama malam yang kali ikut yang temucunya. Kekali Abu Hurairah hana wahai Rasulullah. Nabi kemudian mengatakannya merupakan syaitan. Pakah jadi pegah jamaah salam, pakah jadi pegah Abu Hurairah yang dibaca ayat kursi, syaitan akan jadi putus sampai subuh. Karena dia syaitan itu pun. Patena urung baca ayat kursi nya putusnya hanjir. Yang dibocorkan kepada Abu Hurairah. Alhan di antara zikir dibaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Nyokon zikir tidur secara khusus tapi zikir malam secara umum. Jika baca al-maghrib, jika baca al-isya, jika baca ghaib. Jika baca waktu kadang-kadang tua goh dai. Nya sebutkan hadis Abi Mas'ud Rasulullah bersabda man qara'a hatainil ayatain min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafata. Barang siapa yang baca 2 ayat terakhir
daripada surah Al-Baqarah, maka cukup dua ayat tersebut baginya. Cukup dua ayat tersebut bagi urunyo. Cukup dua ayat tersebut bagi urunyo. Yang disebutkan jemaah sekalian, berarti cukup bagi urunyo pada malam tersebut. Napa buah pendapat para ulama, sebagian mengatakan kafatahu min qiyamil lail, iaitu dua ayat tersebut mencukupinya pada salat malam. Artinya ketika mampu gebudah qiyamul lail yang baca benar cukup. Yang baca benar kan cukup dengannya. Tapi disebutkan oleh para ulama, Ibnu Qayyim pendapat yang lemah. Kalau beliau nya lemah pendapatnya. Wa qila kafatahu minasyaitan wa qila kafatahu minal afat. Dan sebagian ulama mengatakan akan bercukupkan urunyo dilindungi daripada syaitan dan dilindungi daripada keburukan-keburukan. Yang pendapat yang lebih kuat. Tapi Imam An-Nawawi sebutkan mandum mencakup. Mandum mencakup. Baca ayat dua buah ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian juga baca zikir, baca lehbah qul. Baca lehbah qul jemaah sekalian. Qul huwallahu ahad lehgo, al-falaq lehgo, an-nas lehgo. Cara baca aja kiban, yang mungkin halalum baca limadum tabak kitab, taringkas mantang. Cara baca aja. Ni baca langsung Qul huwallahu ahad lehgo, al-habis legonya baca al-falaq lehgo, kemudian dah baca an-nas lehgo. Jadi titip lehgo, dah baca al-ikhlas lehgo, dah peruh dah tiup badan mandum. Dari ulai pun sampai terus buat mandum badam. Lan dah baca al-falaq lehgo, lan dah peruh tak perlu bak ulai, bak muka, bak badan mandum. Lan dah baca an-nas lehgo, tak perlu bak ulai, bak muka, bak badan mandum. Atau jika baca dah gabung. Qul huwallahu ahad tiga, al-falaq tiga, an-nas tiga. Kalau lehgo, tak perlu bak badan. Lan dah ulang lam al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Dan seterusnya. Nya gesunnahkan. Jadi gesunnahkan gayu baca ile, kemudian gayu peruh. Gayu peruh bak jaro, kemudian gayu perlu bak badan. Dalam hadis Nabi disampaikan kana sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi kull lailatin jama'a kaffai thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'si wajhi wa ma aqbala min jasadi yaf'alu dhalika 3 marrat. Yang disebutkannya maaf sekalian oleh Ibnu Aisyah bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kagih malam, tiap malam Nabi kumpulkan tangan beliau, kemudian gepruh. Yang disebutkanlah hadis gepruh ile. Tapi itu getaklilkan oleh para ulama. Yang lebih betul adalah gebaca le surat, baru gepruh bajaro, baru kemudian gepruh badan. Pakon karena berkah haji, kon berkah gepruh no. Berkah haji ketika gepruh, kemudian dapruh no ketika kita baca ayat. Jadi nak keberkah Al-Quran. Sehingga tak ada perlu badan. Nak keberkah Al-Quran yang termasuk ruqyah, termasuk ruqyah. Lah Nabi le baca lehbah qul, Nabi ge sampuh geperuh bak jarak baknyan, kemudian Nabi ge kelu bak muka bak badan mandum, kemulai dari uleh sampai kemudian kepada mandum jasad beliau, mandum tubuh beliau, Nabi ge lakukan selama lehgo. Nabi ge lakukan selama lehgo. Sebutkan hikmah ini أن هذا الرق الذي اختلط بالقراءة هو الذي تكون فيه البركة والظاهر أن المسح يكون من فوق الثياب. Pegang oleh para ulama, hikmah ji ketika baca benar adalah bahawa tidak perlu benar nafas tanya benar yang kau bergabung dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran yang berkah sehingga ketika kenang badan tanya nyo jamaah sekalian na keberkahan dan akan terjaga daripada keburukan-keburukan. Dan pendapat yang betul gayu peruh hanapeh buka wajah, hanapeh perlu buka wajah tapi dari atas pakaian, dari atas pakaian. Kemudiannya menton le zikir-zikir yang disunnahkan, tapi intinya benar dapat sebutkan pada buah zikir, baca ayat kursi, baca lehbah qul, baca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, dan disunnahkan cid dibaca tasbih subhanallah 20 lego, alhamdulillah 20 lego, Allahu akbar 20 pego. Yang disunnahkan dibaca zikirlah bismillahumma amutu wa ahya. Nah zikirlah Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Dan le zikir-zikir lain insyaallah jika ada kesempatan dah bahas kembali di
pertemuan sekaligus kita bahas sunnah-sunnah yang berkenaan dengan ketika tanya mimpi buruk. Ketika mimpi buruk, sunnah-sunnah yang dilakukan. Yang mungkin kadang ketika ada kamu lumpur buruk, ada kejut dan sebagainya, dan melumpur-lumpur yang melakukan melumpur jin, melumpur ipoh legok dan sebagainya. Hanya sunnah-sunnah yang kesunnahkan oleh Nabi untuk dilakukan ketika terus mimpi-mimpi lekanya. InsyaAllah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan, semua kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan dan kekurangannya murni daripada lu sendiri dan juga daripada syaitan. Alhamdulillah, kita simak dan dengarkan bersama kajian pada Alhamdulillah, kita simak dan dengarkan bersama kajian pada sore yang berbahagianya dengan pembahasan sunnah. Ustaz, apa boleh kita mengatakan bahwa musibah atau bencana itu bukan karena dosa, seperti halnya nonton konser atau banyak perzinaan, melainkan bencana atau musibah itu murni dari bencana alam biasa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan, apakah boleh kita mengatakan bahwa musibah itu murni bencana dan tidak ada kaitan dengan perbuatan dosa? Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, musibah itu ada keterkaitan. Yang pertama dengan takdir Allah, yang kedua dengan musibah, dengan sebab dosa, yang ketiga terkaitan dengan sebab kecintaan Allah. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala datangkan musibah sesuai dengan takdir Allah. Rasulullah mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir makhluk-makhluknya 50,000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Yang pertama. Jadi takdir musibahnya merupakan takdir Allah. Musibah merupakan takdir Allah yang pertama. Dan Allah mengatakan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan datang musibah kecuali dengan izin Allah. Takdir. Jadi musibah yang pertama berkaitan dengan takdir. Yang kedua, musibah berkaitan dengan sebab dosa. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa musibah yang mengundang musibah itu merupakan dosa. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ma nazal al-bala illa bi dhanbin wala rufi'a illa bi taubatin. Musibah tersebut tidak turun atau tidak Allah turunkan kecuali karena sebab dosa. Karena sebab dosa. Dan tidak diangkat musibah kecuali dengan taubat. Jadi ketika banyak dosa, le maksiat, lagi-laginya le zina, le konser dan sebagainya, merupakan hal yang mengundang murka Allah. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian melainkan itu merupakan daripada perbuatan dosa-dosa kalian, dan Allah kala pemaaf. Dalam Al-Quran nak kaitan musibah karena kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Dhahral fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Yudhiquhum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kadeh kan nampak kerusakan di daratan dan lautan dikarenakan ulah perbuatan tangan manusia. Bahkan Allah berikan musibah liyudhiquhum ba'd alladhi 'amilu, agar mereka merasakan apa yang mereka lakukan. Hikmah itu la'allahum yarji'un. Ketika berikan musibah bunuh agar mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Nah, jika pertanyaan bunuh apakah murni musibah tersebut bencana alam tanpa kaitan dosa, pasti ada kaitan dengan takdir yang pertama. Yang kedua ada kaitan dosa. Tapi bisa jadi kemungkinan musibah tersebut terkadang tidak berkaitan dengan dosa. Terkadang, tapi secara umum berkaitan dengan dosa. Tapi terkadang musibah tersebut Allah tegur dikarenakan kecintaan.
kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba tersebut. Seperti Nabi SAW keban musibah. Dipukul, dibunuh, hendak dibunuh, dicela akan penyakit yang Nabi rasakan luar biasa berat. Apakah Allah berikan musibah kepada Rasulullah dikarenakan Nabi le berbuat dosa kan? Tapi sebagai bentuk cinta Allah untuk angkat derajat Rasulullah dan pampun dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti tanya, walaupun nak kaitan dengan dosa, musibah yang menimpa tanya di Aceh, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala matang sayang tanya. Allah matang sayang tanya sehingga Allah gepingan. Dan sebutkanlah hadis inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Besarnya pahala seseorang itu sesuai dengan besarnya sebuah ujian. Besarnya sebuah kesulitan dalam beramal. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, Allah akan berikan mereka ujian. Allah ketika cinta pada sebuah kaum, Allah akan berikan mereka ujian, Allah akan berikan mereka teguran agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tahu nya bisa jadi yang pertama takdir Allah, yang kedua nya merupakan sebab dosa tanya mandum, dan yang kelima Allah berikan musibah ditegur tanya agar jadi lebih baik, dan yang merupakan sebuah kecintaan pada Allah yang Allah mentang permendanya, Allah mentang tegur tanya sehingga dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.